Malam ini Bibah meringkuk di atas ranjang yang terasa dingin tanpa kehangatan. Suara petir yang terus menggelegar membuat dirinya tak bisa terlelap. Bibah adalah salah satu dari banyaknya orang yang tak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara cepat. Dia hanya bisa tidur nyenyak di kamar sederhana yang sejak kecil dia tempati. Semakin mencoba dia semakin tidak bisa memejamkan mata. Ya Allah, kamar ini sangat mewah, tapi aku tidak bisa tidur. Apa aku harus? Bibah segera turun dari atas ranjang. Sekilas dia menoleh ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Dia mendesah pelan, kemudian keluar dari kamar. Tok tok. Mas Azam, aku tidak bisa tidur. Mas, kamu sudah tidur ya? Bibah terus mencoba mengetuk pintu. Namun tidak ada jawaban apapun. Sepertinya Azam tertidur dengan lelap karena cuaca sangat mendukung. Setelah beberapa saat, Bibah mulai menyerah. Dia berbalik hendak kembali ke kamarnya. Namun tiba-tiba saja suara petir kembali menggelegar. Astagfirullah, tanpa pikir panjang, Bibah kembali berbalik dan segera masuk ke dalam kamar Azam. Dia sangat takut dengan petir yang seolah siap menggoyak gendang telinga. Cahaya remang-remang lampu tidur yang menjadi penerangan membuat Bibah melangkah pelan hingga akhirnya sampai di samping ranjang. Tidurnya lelap sekali. Apa aku boleh? Bibah menggigit bibir bawahnya. Bingung, namun jika tidak nekat, Bibah yakin akan berubah menjadi zombie esok hari karena terjaga semalaman. Perlahan dia naik, masuk ke dalam selimut yang sama dengan yang dipakai Azam lalu perlahan merebahkan tubuhnya di sana. Bibah menatap Azam yang terlelap di sampingnya. Maaf mas, hanya malam ini saja. Aku takut. Bibah kembali menatap suaminya dengan lekat. Hingga tiba-tiba saja dia ingat ucapan Ustazah Laila saat dia akan ikut dengan Azam. Bibah, coba perhatikan dia ketika sedang tidur. Di dalam dirinya ada ridhonya Allah. Mungkin akan membutuhkan waktu, tapi atas izinnya, tidak ada yang tidak mungkin. Nasihat Ustazah Laila beberapa waktu lalu. Apa aku bisa? Pertanyaan itu terucap lirih. Hingga beberapa saat kemudian mata Bibah mulai terpejam. Keesokan paginya, ketika cahaya matahari menelusup masuk dari celah jendela yang tak tertutup tirai, membuat mata Azam mulai mengerjap perlahan. Dia segera bangkit dari posisi berbaringnya. Terdiam sebentar untuk sekedar menormalkan diri. Mas Azam, sudah bangun belum? Panggil Bibah dari luar. Selepas salat subuh, dia kembali ke kamarnya tanpa sepengetahuan Azam. Iya, sudah. Jawaban Azam dengan nada suara berat khas bangun tidur. Kalau sudah cepat mandi terus sarapan. Seru Bibah lagi. Iya. Azam segera turun dari atas tempat tidur. Lalu melangkah dengan malas menuju kamar mandi. Di depan wastafel, Azam menghela napas berat. Dia cerewet sekali, jadi ingat mama di rumah. Setelah selesai mandi dan bersiap-siap, Azam segera keluar, namun tiba-tiba langkahnya terhenti tepat di ruang TV. Semua nampak rapi dan bersih. Wow, kapan dia membersihkan semua ini? Azam melanjutkan langkahnya menuju ruang makan. Terlihat Bibah sudah duduk menunggunya di sana. Kapan kamu membersihkan ruangan tengah? Tanya Azam sesaat setelah duduk di hadapan Bibah. Tadi selesai sholat subuh. Setidaknya aku harus bersih-bersih. Bukan hanya numpang tidur dan makan saja di sini. Iya kan? Tanya Bibah seraya meletakkan sepiring nasi goreng di hadapan Azam. Siapa yang minta kamu jadi pembantu? Kamu yang bilang sendiri ya. Ucap Azam lalu segera melahap sarapannya. Dari ekspresinya, dia nampak menikmati masakan Bibah, meski hanya nasi goreng sederhana, karena kurangnya bahan makanan di kulkas. Aku selalu mencoba sadar diri sebelum disadarkan orang lain, ucap Bibah dengan mulut penuh makanan. Azam selalu kehabisan kata-kata jika dihadapkan dengan Bibah. Ya, terserah kamu saja. Oh ya, kamu kenapa tidak membangunkan aku salat subuh? Apa seorang imam yang kamu impikan itu hanya berlaku saat salat maghrib?
Biba menghentikan aktivitas makannya, lalu menatap sang suami dengan tatapan curiga. Oh, mulai ketagihan ya? Sholat sama istrinya. Iya, ayo ngaku. Idih, siapa yang ketagihan? Sudahlah, aku malas bicara sama kamu. Asal memilih hening dan melanjutkan aktivitas makannya. Biba tiba-tiba saja ingat jika beberapa saat yang lalu, teman sekolahnya dulu menelepon menawarkan pekerjaan. Oh ya mas, apa aku boleh bekerja? Asa menatap Biba dengan heran. Kamu benar-benar butuh uang. Dia mengeluarkan dompet dari dalam saku celananya dan mengeluarkan sebuah kartu kredit tanpa batas. Pakai ini untuk memenuhi kebutuhan kamu. Jangan membuat aku terkena masalah. Mama dan papa akan menyalahkan aku. Biba menatap kartu hitam yang disodorkan di hadapannya. Namun tidak ada ekspresi bahagia yang terukir di wajahnya. Bukan bekerja seperti itu, Mas. Tapi jadi relawan untuk mengajar anak-anak jalanan yang tinggal di kolong jembatan. Hanya 3 kali seminggu. Boleh ya? Dek, Asam tiba-tiba saja merasa bersalah karena menghakimi tanpa memberi ruang untuk Biba menjelaskan terlebih dahulu. Oh begitu, boleh saja. Tapi ingat jangan sampai ada hal yang merepotkan membuat aku harus turun tangan. Aku sudah cukup. Iya mas, aku tahu. Aku bisa menjaga diriku sendiri kok. Jangan khawatir. Potong Biba. Aku hanya ingin mencari kegiatan saja. Daripada hanya diam di sini. Aku ini anak Jaksel loh, jangan lupa. Ya, terserah. Asam segera berdiri dari posisi duduknya. Aku berangkat. Loh mas, ini kartunya. Asam menghentikan langkahnya saat mendengar suara sang istri. Kamu harus memakai kartu itu. PIN-nya nanti aku kirim lewat pesan chat. Dia kembali melanjutkan langkahnya keluar dari unit apartemen itu. Sementara Biba hanya bisa mengerjap bingung. Dia tidak tahu berapa banyak isi kartu itu, tapi dia merasa berat untuk menerimanya. Mau beli apa ya? Oh, untuk beli sayuran saja. Pukul 1 siang, Biba sedang bertemu dengan seorang teman di salah satu kafe. Dia terlihat sangat senang, karena sudah lama tidak bertemu dengan temannya itu. Bib, katanya kamu sudah menikah. Bagaimana kehidupan setelah menikah? Seru dong, tanya teman Biba, bernama Ayu. Oh itu, Biba sampai bingung harus menjelaskan seperti apa. Iya, tentu saja sangat menyenangkan. Hahaha, kamu sendiri kapan? Ah, belumlah, aku masih sibuk dengan kegiatan sosial. Oh iya, kegiatan kita besok bukan cuma mengajar anak jalanan, tapi ada kegiatan mengajar untuk anak yatim piatu di panti dan juga anak berkebutuhan khusus. Jelas Ayu. Wah, sepertinya seru sekali. Pokoknya aku ikut aja deh, ucap Biba dengan antusias. Alhamdulillah kalau kamu semangat. Kalau begitu aku pulang dulu ya. Kita mulai kegiatannya besok pagi, oke? Siap. Biba segera berdiri dari posisi duduknya. Begitu juga dengan Ayu. Mereka melangkah beriringan keluar dari kafe itu setelah membayar makanan dan minuman mereka. Bye, Biba melambaikan tangannya saat Ayu masuk ke dalam taksi. Setelah kepergian Ayu, Biba pun berjalan santai sambil menikmati pemandangan kota siang ini. Menikmati udara penuh polusi, kota metropolitan. Biba, tiba-tiba seseorang menarik tangan Biba dari belakang hingga Biba berbalik dengan paksa. Seketika mata Biba membulat sempurna. Sudah begitu lama, dia pun sudah hampir melupakan rasa sakit itu. Tapi tiba-tiba saja kembali menyapa tanpa diduga. Bang Yuda,